Oke, ya, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di Lingguh Rerasan dengan saya Yuli Kusworo. Eh, Sore ini kita ada di satu tempat yang cukup asik, langitnya cukup biru, panas di Palu. Jadi sore ini kita ada di hunian relokasi mandiri di masyarakat pesisir di Mamburu lokasinya, yang sebenarnya lokasi ini cukup membanggakan karena teman-teman lihat di belakang ini adalah kampung yang dibangun sendiri oleh masyarakat setelah tsunami, yang sukses mendapatkan apresiasi banyak sampai mendapatkan Bronze Award Habitat tahun 2021. Dan sore ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Singgih Budi Prasetyo, yang saat ini beliau adalah Kepala Dinas PU Kota Halo, Palu. Selamat sore Pak Singgih. selamat sore Mas Yuli. Pak Singgih ini kalau dulu sering ngajakin saya sepedaan sampai melusuk-melusuk ke bukit sana. Saya kejeblos-jeblos sampai sepedanya apa namanya hampir rusak gitu kan. Ya, ini Pak Singgih. Ya, tapi sampai sekarang masih sehat ya Pak, masih sering Alhamdulillah, olahraga ya. Ya, alhamdulillah. ya, oke. Teman-teman, ini kita juga bareng salah satu teman, teman kita dari Makassar, eh, Bung Cora. Apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat Kang. Siap. Sementara sementara Ya, masih di Bali, main celok di Bali ini lagi. tokoh Makassar yang masih di Bali ya. Ya, tidak jelas lagi kan gitu tuh, Pak. Jadi Mas Cura ini adalah eh, tim Arkom yang dulu mendampingi warga di Mamburu dari proses awal masalah emergensi sampai sekarang sukses seperti ini. Dan kenapa Mas Cura kita ajak hadir karena pasti nggak mau apa cerita kalau nggak ada Mas Cura gitu. Ya, Karena eh, ini yang menarik kita ceritakan ke teman-teman semua itu adalah soal ketidakpastian Arkom ada di Palu ini. Sampai kemudian Mas Cora apa datang ke Pak Singgih yang dianggap kok katanya ini nggak jelas ini ya, Arkom ini. ya, Mas Cora ini juga memang orang yang nggak jelas gitu. ya, Jadi datang kepada Pak Singgih, tapi ya, kok Pak Singgih percaya gitu. Nah ini yang kita mau cari ini apa namanya istilahnya ceritanya apa gitu kan. ya, Kok Pak Singgih bisa sampai ya, percaya sama orang nggak jelas seperti Mas Cora ini loh. ya. Nah ini monggo dari Pak Singgih silahkan. Jadi Baik, kita akan bincang-bincang sedikit tentang hal yang paling penting sampai ini barang ya ini apa komunitas kampung ini bisa sampai jadi seperti ini tuh cerita awalnya gimana? ya, Sehingga sebagai waktu itu sebagai kepala BPBD yang kemudian didatangi oleh Cora, ya, diajak kerjasama Arkom makan begini begini tapi nggak jelas, itu ya. mohon diceritakan Pak Singgih. Baik. Nanti ditambahi ya Mas Cora ya, kalau saya kurang kurang lengkap Ye, menyampaikan. Ya, siap Bapak. saya Ya, siap. teringat setelah kejadian saya kebetulan ditugaskan ke BPBD pada saat itu sebagai kepala pelaksana BPBD. Kemudian kedatangan tamu yang namanya Mas Cora ini di akhir Desember ya, awal awal Desember tahun 2019 ya, Mas Cora ya. Eh, eh, Sorry Pak Singgih, apa namanya kurang. dengan dengan membawa sebuah konsep yang menurut saya juga nggak jelas ya, seperti apa sebetulnya kerjasama kita. Tapi eh, Mas Cora menyampaikan bahwa ada harapan dari pemerintah kota untuk bisa bisa mensupport apa kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman Arkom ini, dan saya mengiyakan. Saya tidak tahu kenapa kemudian saya mengiyakan, tapi kemudian saya tertariknya jadinya pada saat eh, karena ini harus saling saling menguntungkan kan gitu ya Mas Hera ya. Saya minta minta bantuan Mas Dora untuk membuatkan guideline tentang rumah rusak ringan, rusak sedang, dan Rumah. berat, gitu. Monggo Mas Dora. Kategori. Ya, eh, jadi pertama ketemu Pak Singgih memang tanda tanyanya cukup besar gitu ya. Sebenarnya Arkom itu maunya apa toh? Dan Ya. kok Hmm. ada dan kok kamu itu selalu datang tiap hari nungguin 3 jam 4 jam itu
apa sebenarnya mau kamu gitu. Sampai Pak Singgih menanyakan itu ke saya secara personal. Tapi posisi saya adalah tetap sebagai penanggung jawab kegiatannya Arkom Indonesia waktu rekonstruksi pasca bencana. Memang ini Pak, salah satu salah satu awalan kami memang saya secara pribadi juga merasakan dengan situasi yang sangat emergensi bisa dikatakan, tiba-tiba kita mencoba untuk mengklirkan data. Itu kan sesuatu yang menurut Pak Hmm. Singgih Ya, pasti Ya. tidak masuk akal karena di momen itu adalah momen yang sangat kita harus ngurusi yang cepat ini yang korban bencana. Tiba-tiba ada orang, ayo Pak, kita ngobrolin memvalidasi data sebenarnya datanya berapa. Wah, itu malah ini sopo meneh, ini apalagi ini. Aku tahu bebannya Pak Singgih cukup berat, tetapi di satu sisi kita coba ajak pelan-pelan Pak Singgih untuk mengklirkan soal data. Nah, itu mungkin pertanyaan awal yang Pak Singgih, apa ya mau kamu sebenarnya ini ya. Jadi kita pelan-pelan ya istiqomah sebenarnya karena siapa lagi yang harus kami dekati dan pihak dari stakeholder dari pemerintah memang yang cocok pada momen itu adalah BPBD yang mana yang diserahi tanggung jawab pada momen itu adalah Pak Singgih. Jadi kalau secara teknis saya minta maaf Pak, mungkin tiap hari saya 3 jam, 4 jam di kantor Bapak, di, dikira satpam, bahkan sempat dikira tukang parkir, atau relawan, atau nggak masalah Pak. Yang penting aku ini Pak yang harus kita kerjakan dan misi misi Arkom memang adalah kita nggak akan bisa ngapa-ngapain kerja kita nggak akan bisa mempunyai manfaat yang lebih kalau data tidak lengkap, gimana caranya mendapatkan data, terus kemudian siapa, di mana itu yang secara pribadi yang kami kejar dan kami kalau misalnya BPBD belum siap, karena ini tujuannya untuk kepentingan keuntungan bersama, Arkom akan siap membackup itu. Itulah sebenarnya yang kita mau sampaikan ke jadi momentumnya Pak berarti Sigit. dari data, Pak Ye, Sigit. ya, Makasih, Nah, Bro. Ya, saya jadi ye, monggo Pak. diingatkan, makasih Mas Jora, saya jadi diingatkan momentum-momentum itu gitu, karena saya agak sedikit lupa dari mana kemudian ketemu dari ketidakjelasan itu, kemudian menjadi sebuah MOU yang kemudian ditandatangani oleh Mas Mas Yuli dan saya gitu. Nah ya. itu yang saya agak 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 lupa gitu, tapi eh, karena kegigihan kita, karena dinamika kita kemudian ini bisa terwujud dan alhamdulillah kemudian sampai seperti ini dan selalu ada pintu masuk yang kita tidak tahu dari mana Ya, ya. munculnya gitu kira-kira Dinamis itu tetapi apa namanya komunikasinya ya Pak, jalan ya. jalan Ye, terus tadi, ye. ditungguin 3 jam tadi Iya. depan jadi Bahkan ngambil parkiran kayak gitu Cora itu. kemudian kan ini muncul berbagai pihak juga Ya, ikut ya, di sini itu ya, yang kita juga tidak ya, sangka. ya. Jadi Ya gitu. menarik sekali. Jadi kami cukup apresiatif dan ini menganggap bahwa memang Pak Singgih berani mengambil keputusan dengan ketidakjelasan, tetapi berkomunikasi, mencari peluang dan momentum untuk kemudian ini dibuat sesuatu yang baru, Ya, model yang baru. Nah, ini kan artinya kan kami merasa bahwa ada keberanian dari Pak Singgih karena Pak Singgih juga saya dulu pernah dengar Pak Singgih saya suka pendekatan ya, partisipatoris ini. ya. Pendekatan seperti inilah yang sebetulnya akan lebih sustain gitu ya. Ya, Eh, saya kebetulan terlibat di beberapa eh, pembangunan hutan dengan berbagai tipe pendekatan ya. Pendekatan di Pamporo, kemudian pendekatan di Tondo, pendekatan di Duyu, itu kan berbeda-beda dan suasananya juga jadi berbeda-beda. Anunya juga pasti berbeda. Nah, eh, pendekatan inilah mungkin yang paling saya tidak tahu apakah kemudian skalanya juga harus harus dipertimbangkan karena ini skala yang tidak terlalu besar mungkin gitu ya. Tetapi menariknya bahwa em, saya selalu selalu sampaikan saya makanya saya sering tanya Mas Cora, mana Mas Cora? Saya selalu kalau ketemu Arko, mana Mas Cora? Karena dari ketidakjelasan itulah yang sebetulnya kemudian em, oh ini kemudian ada sesuatu yang progresif gitu, ya, berproses kemudian eh, tiba di tiba di satu titik yang kemudian oh ini toh hasil akhirnya kira-kira gitu. nah, betul Pak. Jadi menurut Pak Singgih ini yang terakhir mungkin yang saya tanyakan ke Pak Singgih. Ini kan kemudian berdampak Pak. Jadi
dari kerjasama ketidakjelasan, tetapi ada keberanian mengambil keputusan Bapak sebagai pengambil kebijakan. Kemudian tadi yang Mas Cora sampaikan adalah sinkronisasi data. Dan ternyata WTB atau warga terdampak bencana yang di sini sebagian masuk di WTB-nya pemerintah yang kemudian sebagian dari yang di sini juga disupport masuk dana stimulan dan seterusnya. Iya, itu kebetulan-kebetulan yang mungkin sudah diatur oleh Tuhan gitu ya. Kebetulan-kebetulan yang sudah diatur oleh Tuhan ternyata WTB yang dicatat oleh teman-teman Arkom ini kebetulan ada juga di BPBD dan itu boleh dibantu dengan anggaran yang ada di BPBD gitu. Jadi ya saya makin berani gitu kan, makin berani. Jadi udah clear, tanah sudah clear, semua sudah clear. Jadi data juga sudah clear. Teman-teman Arkom membantu sebagai tim pendamping BP4 kemarin itu masuk di situ. Jadi semuanya serba berjalan dengan dinamikanya yang unik gitu. Nah, kemudian juga akhirnya Kotaku masuk. Lalu yang PUPR kemudian membuat program yang lebih luas lagi gitu ya Pak. Ada komunitas kemarin itu yang nanam pohon di sini itu ada komunitas juga ikut. Jadi kontribusinya jadi kontribusi di sini. Ya. Jadi menarik sini. Dan selamatlah untuk Arkom yang sudah mendapatkan award dari International Award ya. Gitu. Baik. Oke. Ya, saya pikir terima kasih Pak Singgih atas sedikit ceritanya supaya cerita ini nggak hilang Pak. Jadi nanti ceritanya sama Mas Cora tadi cukup luar biasa ya. Makasih ya Mas Cora ya. Saya akan mengenang Mas Cora sebagai orang yang tidak jelas. Wah, makasih Mas Singgih. Thank you. Sukses, sehat terus Mas Singgih. Ini akhir dari lingkungan rasan kita sore ini. Jadi memang sebuah ketidakjelasan itu akan berakhir dengan sesuatu yang sukses dan ini ternyata menjadi sesuatu yang membanggakan masyarakat di pesisir Mamburu sehingga mendapat banyak apresiasi dan kemudian memberikan dampak yang cukup luas atas pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih Pak Sedikit aja nambahin Mas. Ketidakjelasan yang dibarengi dengan hati nurani itu yang ini yang paling penting. Ketidakjelasan yang dibarengi dengan hati nurani. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke. Makasih. Setuju Mas Singgih. Makasih Mas Cora. Sampai ketemu. Pokoknya tetap tidak jelas ya Mas. Sehat-sehat sampai ketemu. Tetap tidak jelas. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi sehat-sehat. Salam untuk warga Mamburu. Berikutnya.